karena gini ya, karena kan itu sudah terblow up juga ke media tentang rencana jahat itu ya. Iya. Jadi akhirnya kita sejak awal kita sudah langsung memburu telur-telur dan membeli telur-telur yang banyak. Oh, iya. Di stok dulu. Di stok dulu. Okay. Makanya ya puji Tuhan pada saat pasca telurnya udah pada busuk. Dari apa yang dikerjakan oleh ya saya bersama Habib Jafar, Bante Dira dan tokoh-tokoh agama yang lain untuk menyuarakan tentang, kita tuh tokoh agama aja bisa seadem ini loh, kita tuh tokoh agama bisa sedekat ini loh, kenapa kok kalian nggak bisa gitu kan? Salam Pancasila. Kamu lagi menyimak podcast Salam Pancasila, persembahan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia BPIP RI. Di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang Pancasila dalam merawat bingkai persatuan bersama saya Don Brady. Tentunya di episode kali ini saya nggak sendiri, kita akan ngobrolin soal Pancasila dalam merawat bingkai persatuan bersama narasumber saya. Kita sambut langsung Pendeta Marcel. Halo. Halo, Pendeta. Senang bisa ketemu dengan Brother Don. Oke. Panggilnya Pendeta Marcel. Boleh. Pendeta Sel biasanya dipanggil? Pendeta Don. Pendeta Don. Jangan itu berat banget jadinya. Pendeta Marcel juga nggak apa-apa. Boleh. Jadi di awal kan tadi aku sudah bilang kita ada di podcast Salam Pancasila. Betul. Boleh dong kita bareng-bareng Salam Pancasila. Tapi latihan dulu nih. Pendeta. Gimana caranya? Begini. Tangannya harus begini di atas pundak sedikit. Oke. Iya. Salam Pancasila. Ini lurus. Oh begini? Iya lurus. Kok kayak unyu? Jangan dong. Oh gini ya? Gini atau ke depan? Gini. Oh gini? Oke, iya. Kita bareng-bareng ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Boleh tepuk tangan? Kita kayak presiden yang baru dilantik ya. Iya. Pas ya? Presiden wakilnya ya. Apa kabar nih Pendeta? Iya, puji Tuhan sehat. Sehat Brother ya. Don sehat. Sehat. Iya. Saya udah bayangkan begini, saya udah bayangkan tuh podcastnya serius banget loh. Enggak. Karena dari pertanyaan awalnya kan kayaknya serius banget ya. Enggak, jadi tapi kok begini ya bentuknya ya. Jadi biar gak serius, aku pengen tanya kegiatan sekarang lagi banyak-banyaknya gak sih? Iya, lagi banyak podcast. Lagi banyak podcast ya. Di sini aja sih sebenarnya. Enggak, di Instagram aku lihat banyak banget agenda syuting-syuting juga, selain pelayanan juga. Pelayanan setiap hari Minggu di berapa tempat? 9 tempat. 9 tempat? Iya. 9 tempat. Jadi ada kan karena gereja kita ada beberapa cabang di Jabodetabek dan saya dipercayakan untuk isi di 9 cabang itu tadi. Itu gimana bagi waktunya tuh Pendeta? Maksudnya di 9 tempat itu khotbah yang dibawa sama-sama semua? Khotbah yang dibawa biasa sama karena jemaatnya berbeda. Tapi banyak orang suka bertanya memang Pak Pendeta emang bisa mencukupi, artinya bisa mengakomodir 9 tempat itu. Mereka nggak tahu aja syarat jadi pendeta zaman sekarang adalah mampu punya ilmu Naruto, membelah diri. Jadi kita bisa hadir di dalam tempat yang banyak dalam waktu sekaligus. Jadi sebagai host yang baik kemarin itu aku searching soal Pendeta Marcel. Jadi akhirnya FYP ku semua soal pelayanan semua. Oke, sebelumnya saya harus tanya umat Habib atau umat Kristen? Umat Pendeta Marcel. Oh iya, bagus lah ya. Akhirnya kan semakin banyak ilmu-ilmu yang didapat ya. Oke. Nah, tapi biasanya konten-konten itu biasanya diambil di gereja yang mana nih, Pendeta? Ada banyak, ada beberapa. Salah satunya ada yang Sarbini, ada yang di daerah Bekasi, ada yang di daerah Kelapa Gading. Oke. Nah, ngomongin soal konten juga nih Pendeta. Kan kemarin itu sempat viral juga soal Takjil War juga yang siapa sih yang pertama kali mengidekan soal Takjil War ini? Pendeta Marcel sendiri. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang ide ya, sebenarnya ini sudah lama ada. Artinya sebenarnya Takjil War ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Cuman memang tidak ke blow up ke media. Saya sudah share ke banyak wawancara yang undang saya sudah bilang sebenarnya ini gerakan yang sudah lama. Cuman gak ketahuan aja. Cuma akhirnya karena sudah ada sosial media, banyak agen-agen yang memposting tindakan mereka. Akhirnya jadi ketahuan. Iya. Tapi beneran mereka emang memborong takjil itu ya? Betul, karena memang itu tujuan kita supaya itu tadi jadi berkah buat para penjualnya. Benar. Nah akhirnya dibalas dengan katanya untuk telur Paskah itu pengen dihabisin. Kejadian gitu? Susah nggak cari telur Paskah kemarin pas Paskah?
Ya puji Tuhan sih ya kan karena Habis juga. karena gini ya, karena kan itu sudah terblow up juga ke media tentang rencana jahat itu ya. Iya. Jadi akhirnya kita sejak awal kita sudah langsung memburu telur-telur dan membeli telur-telur yang banyak. Oh, iya. Di stok dulu. Okay. Makanya ya puji Tuhan pada saat pasca telurnya udah pada busuk. Oke, nah kalau tahun ini sudah ada war takjil dan juga penyotokan telur pasca itu. Tahun depan udah siapin war lagi? Sebenarnya kita kemarin sudah mencoba ya untuk mencoba war-war yang lain. Saya kemarin sudah sempat sudah melancarkan serangan untuk bisa memenangkan war kurban. Saya sudah kerjasama dengan Bante. Bante Dira. Tetapi pada kenyataannya terjadi di lapangan adalah modalnya terlalu besar. Kurban lebih besar ya. Udah umat kita dikit, modalnya banyak lagi kan. Sosok napas kan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Takjil aja murah. Jadi ada war takjil 2.0 ya tahun depan ya. Dan tentunya akan lebih sistematis dan akan lebih. Rekrutan agen ada lagi? Sudah. Boleh? Kemarin sejak viral kemarin banyak akhirnya agen-agen yang siap untuk lebih militan dan ada banyak rekrut yang baru tentunya. Wow. Mungkin salah satunya. Boleh. Brodon boleh ya. Okay. Habis ini kita obrolin ya. Oke, tadi kan kita pengen ngobrolin soal Pancasila secara keseluruhan nih. Pancasila, oke. Pancasila ya. Dan kita tahu kalau Indonesia ini kaya banget akan budaya, agama, ras, suku dan sebagainya gitu ya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, so far sih kita lihat kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Iya. Begitu ya, pendeta ya. Tapi konflik antar umat beragama masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Hal ini disebabkan banyak faktor nih, pendeta. Beberapa contoh konflik antar agama yang pernah terjadi di Indonesia seperti di Poso, Ambon, terus juga ada Tolikara. Juga yang masih sering banget yang kita jumpain di media sosial yang lagi viral. Pelarangan umat minoritas mungkin ya beribadah di rumah atau mungkin mendirikan rumah ibadah seperti itu. Nah, negara kita itu punya satu pedoman yang kokoh sebenarnya, yakni Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan kerangka yang jelas tentang bagaimana kita seharusnya menyikapi keberagaman. Nah, Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang dapat mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, seberapa paham sih kita sama makna Pancasila? Bukan hanya sekedar sebutkan 5 dasar Pancasila gitu ya. Udah sering banget gitu kan kita jumpain nih pendeta. Tapi bagaimana kita merawat persatuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Menurut pendeta sendiri, seberapa penting peran agama dalam menjaga persatuan bangsa kita yang beragam nih? Oke, kalau bicara tentang seberapa penting tentunya sangat penting. Kenapa? Karena yang saya percaya setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Dan bicara tentang persatuan kesatuan bangsa adalah hal yang baik. Artinya ketika seseorang punya fondasi yang kuat dengan agamanya, harusnya dia akhirnya bisa sangat berperan penting dalam apa? Dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang which is itu adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Biar mungkin bisa dipahami teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Contoh nyatanya deh misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa penting nih peran agama untuk menjaga keutuhan bangsa kita ini dalam Pancasila nih. Contoh nyata aja deh. War takjil mungkin tadi kita bilang. Walaupun bentuknya war tapi buat seru-seruan. Ya jadi semua orang bisa ngerasain hikmah Ramadan misalnya kayak gitu. Gimana nih contohnya pendeta? Itu tadi ketika bisa misalnya bicara tentang dasar agamanya benar. Agamanya artinya dia punya pemahaman yang benar tentang agamanya. Jadi akhirnya dalam pergaulannya di masyarakat dia akan terbiasa dengan yang pertama saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, saling artinya bicara tentang tidak memandang orang lain sebagai pihak yang berbeda karena kita tahu kita semua adalah ciptaan Tuhan. Artinya itu akhirnya dapat mendukung yang namanya keberagaman. Artinya akan mendukung yang namanya persatuan itu tadi. Tapi mengapa ya kalau kita bilang masih agak sulit untuk mengurangi konflik-konflik itu, Pak Pendeta? Misalnya ya kita tahu lah ya kita mungkin di tengah-tengah masyarakat
di tongkrongan lah, kita ngobrolin di tongkrongan, kita kadang nggak usah ngobrolin agama, tapi kalau hidup bertetangga gitu, itu kenapa masih sangat sulit untuk menghindari konflik ini? Sebenarnya, jujur, saya lahir dan besar di kota Manado. Saya lahir dan besar di kota Manado, dan Manado terkenal sebagai daerah yang toleran. Ya. Jadi jujur ketika dibilang, oh sulit untuk hidup berdampingan, buat saya itu satu hal yang justru asing buat saya. Kenapa? Karena saya lahir dan dibesarkan dengan keadaan yang sangat-sangat terbiasa dengan keberagaman. Di dekat rumah saya malah ada masjid, ada gereja yang berdamping-dampingan, dan itu hal yang biasa saja. Itu hal yang tidak akhirnya menghasilkan konflik, dan kita sangat terbiasa dengan keadaan seperti itu. Nah, dan ketika saya datang ke beberapa daerah di kota Jakarta, artinya Jabodetabek ya, memang ada beberapa daerah yang akhirnya seperti yang tadi Bro Don bilang, ternyata ada orang-orang yang sulit untuk apa? Untuk bisa ada dalam keberagaman. Dan ketika saya coba ngobrol dengan banyak Habib, dengan banyak ustadz, tokoh-tokoh agama, dan dari Buddha, Hindu dan lain sebagainya, saya menemukan sebenarnya sekali lagi dasar agama itu baik, agama untuk kebaikan, dan orang yang punya pengetahuan agama yang baik, punya pengetahuan agama yang benar, pasti toleran. Artinya begini, kalau ada orang yang sulit untuk hidup berdampingan dengan agama lain, artinya pengetahuan agamanya masih sangat-sangat rendah. Karena orang yang punya pengetahuan agama yang baik pasti mampu untuk toleran, untuk hidup berdampingan dengan orang lain, karena dia tahu keberagaman adalah ciptaan Tuhan. Oke, ini terkait sama pertanyaan berikutnya. Sebagai seorang pendeta misalnya sering ketemu dengan pemuka-pemuka agama lainnya, misalnya yang lagi sering banget sama Habib Jafar misalnya, itu ya pendeta ya. Apa peran pemuka agama nih sebagai orang yang sudah mengerti banget nih agama gitu ya kan? Apa peran yang bisa dilakukan seorang pemuka agama misalnya kalau terjadi konflik? Apa yang seharusnya dilakukan pemuka agama? Tentunya mendamaikan ya, mendamaikan. Bukan malah membuat makin ricuh ya gitu. Betul. Karena salah satu privilege kita sebagai tokoh agama, kita adalah pribadi yang didengarkan. Kita adalah pribadi yang dijadikan contoh. Jadi ketika kita berbicara, harusnya dampak dari apa yang kita sampaikan bisa menenangkan hati mereka, bisa memberikan pemahaman kepada mereka, kepada umat dalam tanda kutip ya. Sehingga itu tadi bisa menghindari yang namanya konflik. Kalaupun terjadi konflik, akhirnya bisa diredam. Karena itu tadi tokoh agamanya mengedukasi umatnya masing-masing. Dan itu kenapa ini juga yang menjadi bagian dari apa yang dikerjakan oleh saya bersama Habib Jafar, Bante Dira, dan tokoh-tokoh agama yang lain. Untuk menyuarakan tentang, hey kita tuh tokoh agama aja bisa seadem ini loh. Kita tuh tokoh agama bisa sedekat ini loh. Kenapa kok kalian gak bisa gitu kan. Padahal kita yang sudah belajar lebih tentunya. Dan kita bisa menemukan bahwa agama tuh indah. Agama tuh mengajarkan kebaikan. Setiap agama mengajarkan kebaikan. Kristen dengan kasihnya, kemudian Buddha dengan welas asihnya, Islam dengan rahmatan lil alaminnya, menjadi rahmat, menjadi kedamaian untuk semua alam. Artinya sebenarnya semuanya ketika kita punya pemahaman yang benar tentang agama kita, maka harusnya menghasilkan kedamaian, kerukunan yang luar biasa. Tapi kalau pertanyaannya begini, Pendeta, apakah nilai-nilai Pancasila itu mulai hilang, mulai luntur di masyarakat kita kalau menurut pendeta sendiri? Nah, mungkin ya. Saya nggak bisa pungkiri ya bahwa dunia hari-hari ini kan dunia yang sangat penuh dengan informasi ya. Cepat banget itu. Sangat cepat sekali. Banget. Dan informasi itu di tangan lo gitu. Betul. Yang kejadian di ujung sana bisa sampai di kita dan termasuk di seluruh dunia. Artinya informasi seluruh dunia bisa dapat kita akses di hari yang sama gitu ya. Nah, dan akhirnya ini juga bisa berdampak karena terlalu banyak informasi. Nah, Pancasila yang sebenarnya dasar negara kita yang sangat penting. Kalau kita tidak sering kumandangkan, akhirnya bisa tertutupi dengan berbagai macam informasi yang lain. Makanya saya senang dengan apa yang kita lakukan sekarang. Artinya kan kita sementara
kembali mengedukasi tentang Pancasila. Kita sementara menggaungkan kembali bahwa Pancasila adalah hal yang sangat penting karena ini adalah fondasi negara kita, dasar negara kita. Dan semoga apa yang kita kerjakan ini akhirnya bisa kembali menguatkan pesan Pancasila adalah hal yang sangat penting dan sehingga itu tadi akhirnya kembali menjadi dasar di hati setiap anak-anak bangsa. Ngomongin soal konten nih Pendeta, sebenarnya udah banyak banget juga ya konten soal apa ya bisa dibilang soal perdamaian lah atau mungkin konten-konten yang mengandung nilai Pancasila. Salah satunya konten Pendeta misalnya dengan berbagai pemuka agama gitu ya. Nah ini juga ada konten misalnya di Instagram Peace Generation Indonesia yang menyebarkan kedamaian lewat konten-kontennya. Nah tadi Pendeta juga sempat mention kita hidup di serba cepat nih informasinya, media sosial gitu ya kan. Nah konten-konten soal perdamaian ini gampang banget sebenarnya kita temukan. Tapi bagaimana caranya agar generasi muda ini lebih tertarik pada konten positif ini dibandingkan konten yang memecah belah nih Pendeta. Oke lah kontennya, tapi nggak mudah juga ya Pendeta kalau aku bilang soal harus hati-hati juga ya buat konten-konten Pendeta Marcel sama Habib Jafar misalnya. Betul. Terakhir konten yang aku lihat kemarin itu di Instagramnya Pendeta Marcel soal Pak Pendeta pintu surga ditarik apa didorong. Ternyata yang nanya umatnya Habib. Saya di prank. Itu dosanya double itu. Dosanya double dia. Iya kan dosanya double. Kamu yang nonton. Dosamu double. itu aku lihat di Instagramnya. Itu harus sangat hati-hati sebenarnya. Tapi ya ternyata kita bisa membuat itu dengan fun gitu loh. Gimana itu Pendeta? Nah, yang pertama adalah tentunya bagaimana sih supaya konten yang berkaitan dengan Pancasila ini bisa akhirnya bisa luas. Nah, bisa viral lah bisa ya. Viral ya. Oke, bisa viral. Nah, saya selama ini kan saya cukup banyak pelajari tentang algoritma. Nah, mau nggak mau kita harus menyajikannya dalam bentuk yang menarik. Karena kalau tidak menarik tidak akan terbaca oleh algoritma dan akhirnya tidak akan viral. Nah, makanya saya bersama dengan Habib, bersama dengan Bante dan tokoh-tokoh agama lainnya berusaha untuk membuat konten-konten yang menarik supaya itu tadi bisa akhirnya menjangkau banyak orang. Dan memang kalau bicara tentang konten-konten kami ya memang sedikit pinggir jurang gitu ya. Karena kan sangat-sangat sensitif kalau bahas soal agama ya. Benar. Nah, tapi sebenarnya itu baru terjadi hari-hari ini. Artinya apa? Kalau kita yang hidup di tahun 80-an 90-an ya kan 80-90-an ya. Kalau ngaku kalau harus ngaku Pendeta soalnya gimana dong? Kalau nggak ngaku dosa. Kalau ngaku 2000-an gue colok mata lo enggak ya. Kita kan kita yang hidup di tahun 80-an, 90-an, kita yang besar di masa itu sangat tidak sensitif untuk membahas agama. Setuju. Sangat tidak sensitif untuk bercanda soal agama. Setuju. Itu hal yang sangat fun. Dimana dulu saya pernah ingat ada satu jokes zaman dulu di mana ada ada pendeta baptis Ustadz kemudian angkat pendeta dan bilang pendeta naik haji dan lain sebagainya. Artinya kan sama sekali nggak menimbulkan konflik. Betul. Nggak menimbulkan hal yang akhirnya menjadi ada yang marah dan lain sebagainya. Nah nanti akhir-akhir ini baru isu agama seperti hal yang sangat sensitif. Nah makanya kami ingin menunjukkan bahwa enggak loh. Bahwa isu agama, bercanda soal agama selama tidak masuk pada selama tidak masuk pada hal-hal teologis, pada akidah, itu hal yang fun. Karena sekali lagi agama adalah untuk kebaikan. Kemudian bicara tentang respon dari yang namanya netizen. Kita bisa lihat dari konten-konten saya mulai dari World War Takjil, kemudian konten-konten bersama dengan Habib dan tokoh-tokoh agama yang lain. Begitu indah responnya. Artinya sebenarnya begini, Indonesia masih sangat banyak orang-orang yang toleran. Ada banyak anak-anak bangsa yang punya kesadaran bahwa kita tuh Bhinneka Tunggal Ika. Cuman sayangnya itu tadi kebanyakan di antara mereka diam. Nah orang-orang yang intoleran, mereka yang lebih berkoar-koar, mereka yang lebih aktif dan akhirnya apa seakan-akan mereka banyak. Namanya saya mengajak yuk, mari kita yang toleran,
Yuk mari kita bersuara, kita suarakan bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika kita. Kita suarakan Pancasila kita. Kita suarakan semangat-semangat persatuan kita. Supaya apa? Supaya yang intoleran tadi itu tertutupi dengan apa? Semangat kita yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada mereka. Oke, kalau kita mengajak lebih banyak lagi teman-teman yang yang ikut menggaungkan soal toleransi ini gitu. Mungkin bisa dibagi tips juga nih Pendeta Marcel soal gimana sih ngobrol santai sama teman-teman yang berbeda keyakinan. Katakanlah kayak gitu. Kan pendeta juga banyak banget nih misalnya kontennya dengan Bante juga dengan Habib. Terakhir ada aku lihat juga Clash of Religion. Iya, ada kuis yang dibuat sama Kementerian Agama. Nah, begitu. Jadi gimana nih tipsnya? Oke lah, mungkin ini sama-sama pendeta, sama-sama Habib, sama-sama pemuka agama. Ya, gampang aja gitu. Apalagi kalau misalnya kayak generasi sekarang ngobrolin soal agama pasti juga dihindarin karena takut clash gitu ya. Gitu loh. Tipsnya gimana nih, pendeta? Oke. Nah, sebenarnya adalah begini. Kalau ditanya bagaimana biar ngomong santai, pertanyaan saya, kenapa harus nggak santai? Iya kan? Kenapa harus nggak santai? Karena sebenarnya namanya kita ngobrol dengan sahabat, dengan teman, bicara tentang kedekatan itu harusnya menghasilkan sesuatu yang santai. Dan bicara tentang agama ya itu hal yang sebenarnya sangat indah untuk dibahas. Karena sekali lagi agama untuk kebaikan. Dan selama seperti yang saya bilang tadi, selama kita tidak menghina. Sebenarnya bukan cuma soal agama. Bicara tentang kalau penghinaan ya fisik, profesi dan lain sebagainya. Itu tetap akan menghasilkan hal yang buruk tentunya ya. Tapi selama bicara tentang tidak ada penghinaan di sana. Dan tidak masuk terlalu dalam konteks akidah, teologis. Itu sah-sah saja dan sangat bisa menghasilkan obrolan yang sangat santai. Oke. Nah, ngomongin soal pendidikan agama nih, Pendeta Marcel. Dari sekolah dasar sampai kuliah kita bahkan mendapatkan mata pelajaran pendidikan agama. Ya kan? Gimana menurut pendeta sendiri, pendidikan agama itu sebaiknya harusnya ya pendidikan yang juga mengajarkan kita untuk menghargai agama lain. Bukan hanya fokus pada ya agama itu sendiri gitu loh. Gimana pendapat ini, Pendeta? Ya betul. Karena sekali lagi bicara tentang pelajaran agama yang saya percaya sekali lagi. Setiap agama punya tujuan untuk kebaikan. Jadi ketika bicara tentang orang yang belajar agama, semakin dalam dia belajar agama, harusnya pengetahuan tentang agama akan memunculkan kebaikan melalui kehidupannya. Bukan malah menjelek-jelekan agama lain ya dalam memberikan pendidikan agama itu ya Pendeta ya. Betul, karena setiap agama sekali lagi untuk kebaikan, setiap agama adalah kasih. Jadi harusnya semakin dalam kita belajar agama, semakin kita mampu mengasihi, semakin kebaikan muncul dari kehidupan setiap kita. Oke. Ini ada pertanyaan soal contoh lagi, tapi tadi aku juga udah nanya soal contoh nih ke pendeta. Yang pengen aku tanyain sebenarnya, pendeta ini kan sekarang sudah terkenal dengan konten-kontennya. Saya nggak mau ria ya, tolong ya. Itu barusan ria loh. Oh iya. Pendeta ini kan sudah terkenal dengan amin. konten-kontennya yang menghibur tentang indahnya toleransi gitu ya. Jadi deg-degan gak sih setiap khotbah di gereja misalnya handphonenya jadi begini ini semua jemaatnya. Tiba-tiba udah ada aja konten soal Pendeta Marcel lagi memberikan khotbah. Iya. Deg-degan gak sih selalu misalnya kamera di mana-mana nih pendeta. Iya. Nah, memang kalau bicara tentang deg-degan sih sebenarnya nggak terlalu deg-degan. Kenapa? Atau hati-hati ngomong, pikirin 2 kali nih, gue ngomong apa nih gitu. Oh ya itu pasti ya. Jadi baik sebelum terkenal maupun sesudah. Jadi itu kan jadi nggak enak kan saya ngomong terkenal nih. Oke, sebelum diperhatikan gitu ya. Saya ingat harus tetap rendah hati. Oh, oke, baik. Okay. Jadi sebelum famous, tinggal diganti kata-katanya ya. Oke. Ya, jadi dari dulu tentunya kita sebelum berkata-kata kita selalu saring dulu dalam pikiran kita. Sebelum keluar dari mulut saya selalu ini baik atau tidak, ini tepat atau tidak. Jadi sudah terbiasa dengan tentunya menjaga perkataan.
Nah, dan ketika akhirnya terkenal, ya dalam tanda kutip ya, akhirnya dikenal banyak orang lah ya. Pertanyaan yang menjebak. Akhirnya dikenal banyak orang sekarang, ya puji Tuhan ya. Ya tentunya ya tetap menjadi diri saya sendiri yang tetap menjaga perkataan tutur kata itu tadi. Kemudian paling yang sekarang jadi tantangan adalah itu tadi, menjaga biar muka nggak hancur. Soalnya itu, iya kan banyak yang angkat handphone, kebutuhan kamera, kebutuhan kamera mereka kan ngangkat foto kan. Kadang-kadang mereka tuh ada jemaat-jemaat yang nggak punya perasaan. Masa pendeta muka lagi gitu lagi di foto, di posting di story. Kan malu saya. Bener. Harusnya kan pas lagi bagus gitu ya. Jadi sekarang kalau mau bikin thumbnail, kita gaya dulu. Thumbnailnya ada sini ya, kita foto thumbnail. Oh ya, saya udah bergaya loh ini. Belum. Jawab pertanyaan dulu. Iya. Berarti tetap harus ya, walaupun sekarang sudah banyak yang followers lah katakannya di Instagram ataupun di mana itu, berarti tetap menjaga apa yang harus dikeluarkan dalam berkata-kata, ngobrol sama orang banyak, bukan hanya sama jemaatnya, pendeta sendiri. Betul. Gitu. Karena saya pernah baca satu quotes yang bilang mungkin salah satu hal yang nggak bisa kita tarik kembali adalah perkataan kita. Sekali keluar, itu sudah akan tersebar, nggak akan pernah masuk lagi kan. Jadi tetap berhati-hati, bijaksanalah. Bijaksana. Pendeta Marcel, pernah nggak sih mengalami yang namanya intoleransi? Aduh kan, itu apa itu barusan? Flashback pernah sebelum jadi pendeta? Terlalu excited aja. Terlalu excited. Pernah nggak sih? Terus itu mau dipakai atau nggak ya? buat opening. Yang kasihan editornya nih nanti motongnya. Saya lihat, itunya luar biasa. Oke. Karena KBR kan? KBR dan BPIP. Iya. B-nya itu bersemangat. Ini gue pertanyaan, gue sampai lupa loh pertanyaan apa tadi. Pernah nggak ngalamin? Itu, oke. Nah itu dia. Oke. Iya. Oke, langsung saya. Iya langsung. Oke, kalau ditanya pernah nggak saya ngalamin satu situasi yang intoleran? Ya, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi ya, saya lahir dan dibesarkan di kota Manado yang toleransi sangat tinggi. Artinya saya lahir dan dibesarkan di satu daerah yang sangat terbiasa dengan keberagaman. Dan apakah saya pernah ngalamin bicara tentang situasi yang intoleran secara agama? Jujur, justru saya sangat melihat di mana-mana selama ini dalam perjalanan kehidupan saya adalah bagaimana antara hubungan agama itu sangat-sangat toleransi tinggi. Di luar dari ketika saya lihat sosial media hari-hari ini ya. Karena contohnya saya waktu di Manado, saya Natal, ada dari Banser yang ikut menjaga dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya ketika Idul Fitri, kami pemuda-pemuda gereja ikut menjaga masjid dan lain sebagainya. Jadi yang saya lihat selama ini sebenarnya toleransinya begitu luar biasa. Makanya saya sangat terkagum-kagum dengan NU ya. Makanya kalau kemarin nonton salah satu video saya di acara quiz Class of Religion itu ya. Kebetulan belum sih. Belum ya nonton ya. Habis ini ya. Iya, ketika ditanya apa cita-citanya? Cita-cita saya Banser. Siapa kami? Banser. Oke. Indonesia harga mati. Oke. Sekali lagi. Iya, baik. Jadi karena saya melihat gitu ya bahwa sepanjang pengalaman hidup saya ya ternyata banyak Banser di sini enggak ada ya. Saya doang ya cita-citanya. Oke. Saya melihat bahwa bicara tentang keberagaman, toleransi itu hal yang sangat indah dan sangat luar biasa. Nah, makanya saya sempat kaget dan ya jujur ada kekecewaan ketika ngelihat ada tindakan-tindakan intoleran di luar sana. Dan saya berharap yuk sama-sama kita terus perjuangkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai toleransi. Karena yang pertama dasar kita ketuhanan. Ketuhanan. Orang yang bertuhan pasti punya kebaikan. Orang yang bertuhan pasti punya yang namanya sikap hidup yang toleran. Kemudian di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita pegang teguh, artinya apapun agamanya, mau jumlahnya banyak atau tidak, mayoritas atau minoritas, kita punya hak yang sama.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap agama adil mendapatkan keadilan untuk beribadah, untuk melaksanakan acaranya sesuai dengan agamanya masing-masing karena diakui. Dan kalau itu terus dipegang dengan baik, saya percaya Indonesia akan menjadi bangsa yang indah, bangsa yang damai, dan menjadi bangsa yang maju. Oke. Man. Berarti ini ya, Pendeta Marcel ini harus... Sorry, tolong bagian itu... tepuk tangannya dimunculin dulu ya. Masa saya tepuk tangan diri sendiri saya. Nanti dikasih efek. Silakan. Berarti ini Pendeta Marcel ini harus bekerja lebih keras lagi nih buat konten-konten kayak gini. Kita butuh konten yang menghibur seperti itu lagi. Pendeta sanggup untuk membuat setiap hari seperti itu, Pendeta Marcel? Sebenarnya kalau saya sendiri kita menuntut nih. Saya menuntut nih di depan jutaan penonton podcast Sampan ini. We want more. Ya, kita butuh konten-konten yang menghibur seperti ini lagi. Jadi saya di sini dikasih beban gitu ya. Benar banget. Saya nyesel kalau begitu. Iya. Tentunya saya akan berusaha sebaik mungkin dan saya nggak bisa sendiri. Saya butuh peran serta semuanya. Buat para penonton siapapun yang menyaksikan acara ini, yuk sama-sama yuk kita bergerak. Kita punya handphone, kita punya sosial media, yuk kita gunakan itu sebagai sarana kita untuk apa? Untuk kembali menggaungkan dasar negara kita, itu Pancasila yang begitu indah, begitu luar biasa, yang sudah digagas oleh founding father kita, supaya Indonesia sesuai dengan harapan para pendiri bangsa ini menjadi Indonesia yang damai, yang indah, yang besar, yang luar biasa. Jangan izinkan lagi orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini dan akhirnya meraup keuntungan dari kehancuran bangsa. Jadi saya nggak bisa sendiri, saya butuh semuanya dan saya sangat mengucap syukur, saya sangat berterima kasih kepada KBR Media dan juga BPIP yang sekali lagi terus berjuang untuk terus menggerakkan bahwa Pancasila harus terus ada di hati setiap kita. Supaya Indonesia terus menjadi negara yang luar biasa. Iya, jadi itu ya gimana? Jadi ingat bebannya bukan cuma di saya, tapi di dia juga. Instagramnya boleh di sini ya. Ya, teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Pendeta Marcel dan nanti di sini ya. Jangan supaya terbeban juga sama kayak saya. Di balik layar aja. Karena kalau nggak posting aja. Supaya kalau nggak posting yang toleransi kita hujat sama-sama. Itu kalau harapan kita bersama ya, Pendeta Marcel. Kalau ke pemerintah nih, apa yang pengen disampaikan mungkin? Oke, dan harapan kami tentunya untuk pemerintah untuk terus mengumandangkan tentang Pancasila, tentang ketuhanan yang Maha Esa, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, supaya apapun agamanya semuanya bisa akhirnya menerima keadilan, menerima hak dan kewajiban yang sama. Dan jika ada oknum-oknum yang intoleran, tentunya harus diedukasi dan tentunya harus diarahkan supaya punya pemahaman yang benar dan punya dasar yang benar. Karena sekali lagi negara ini adalah negara Pancasila dan Pancasila harus menjadi dasar yang paling utama yang kita pegang bersama untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Amin. Baik, Pendeta Marcel terima kasih sudah hadir di episode kali ini. Saya pikir kita endingnya mau nyanyi Garuda Nggak usah ya. Oh, ya. Ini kita podcast bukan nonton sepak bola ya. Iya. Baik, itu tadi obrolan saya bersama Pendeta Marcel terkait Pancasila dalam merawat bingkai persatuan. Terima kasih sudah menyimak podcast Salam Pancasila yang dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia BPIP RI. Untuk terakhir kita bareng-bareng bilang salam Pancasila ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Salam Pancasila.